setelah 7 tahun ya. Jadi setelah 7 tahun anaknya di situ, satu kali Frank itu dia mau kunjungi anaknya. Tapi sebelum mengunjungi anaknya, dia tuh udah capek dan dia marah sama Tuhan. Dia marah, dia bilang, Tuhan, apakah engkau ada? Kenapa engkau izinkan hal ini terjadi ke anakku gitu? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian kita lihat lagi pada saat mengalami duka cita atau mengalami tantangan. Kita lihat di sini Lea. Kita tahu sebetulnya Yakub itu awalnya dia mau menikahi Rachel, ya si Rahel, tapi karena dia mengasihi Rahel, tapi bapaknya si Laban itu bilang kamu harus mengawini kakaknya dulu Lea. Nah, kita tahu bahwa Yakub itu mengasihi Rachel, jadi dia mengasihi Rahel dan dia tidak terlalu mengasihi Lea gitu ya. Nah, tapi akhirnya yang melahirkan dulu adalah Lea. Nah, Lea pertama kali dia melahirkan, dia dapat anak laki-laki dikasih nama Ruben. Dia bilang Ruben artinya Ruben, see the sun gitu. Wah, dia bilang, wah anakku laki-laki, pastilah suamiku kali ini akan mengasihi aku karena dia bisa kasih anak laki-laki. Ternyata enggak juga gitu. Akhirnya melahirkan lagi, dikasih nama Simeon gitu. Simeon artinya mendengar. Dia bilang, wah kali ini Tuhan mendengarkan aku, pastilah suamiku akan mengasihi aku. Enggak juga gitu. Akhirnya melahirkan lagi Levi ya, Lewi. Terus dia bilang, wah kali ini Levi kan artinya attach ya. Pastilah suamiku akan attach sama aku gitu. Ternyata enggak juga gitu. Akhirnya dia melahirkan anak yang keempat. Pada saat dia melahirkan, dia udah bosen gitu. Maksudnya ya udahlah suaminya mau mengasihi dia kayak enggak mengasihi dia kayak gitu. Karena dia bilang kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia menamai anak itu Yehuda. Yehuda artinya praise, pujian gitu. Nah, di sini dia kelihatan bahwa dia tidak mencari-cari kasih manusia lagi, kasih suaminya. Dia bilang whatever, no matter what, apapun yang terjadi, ya suaminya mau mengasihi atau tidak, aku tetap akan bersyukur kepada Tuhan gitu. Jadi makanya ini Yehuda. Kalau kita lihat ya, bahkan setelah di perjanjian lama, setelah bangsa Israel masuk ke Kanaan, tanah perjanjian ya, itu kan Yosua. Setelah Yosua mati,
itu bangsa Israel tuh bingung siapa pemimpinnya. Jadi setiap kali dia akan tanya ke Tuhan, Tuhan kalau ada musuh gitu, siapa yang harus jalan di depan, siapa yang harus maju duluan? Tuhan selalu bilang, Yehuda, Yehuda yang maju duluan. Karena Tuhan itu, ya ini adalah gambaran bahwa Tuhan mau yang maju di depan itu adalah pujian dan penyembahan, gitu ya. Jadi karena itu menyenangkan Tuhan. Nah, kita lihat juga tantangan hal lainnya di Mazmur 34. Jadi di sini dikatakan bahwa dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras. Pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jadi kita tahu bahwa Daud pada saat itu dia sedang dikejar-kejar sama Saul ya di 1 Samuel 21. Kemudian dia pergi ke daerah orang Filistin, dia ketemu dengan Akhis ya raja orang Gad, karena Goliat itu dari Gad gitu, orang Filistin. Dia ketakutan gitu kan. Jadi terus Daud dia pura-pura gila gitu ya. Dia pura-pura gila, akhirnya disuruh si Akis ini si Abimelek ya. Abimelek kan itu adalah title ya, tapi namanya adalah Akis. Rajanya itu bilang, kenapa kamu kirimkan orang gila kayak gini? Apa emang nggak cukup banyak orang gila di sini? Suruh dia pergi gitu. Akhirnya Daud itu pergi dan di situ dia bukannya dia menyalahkan Tuhan, kenapa dia dikejar-kejar gitu ya, apa salah dia? Tapi di situ dia memuji Tuhan. Dikatakan aku hendak memuji Tuhan segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi dia tetap memuji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat juga pada saat mengalami kehilangan. Kita tahu di 2 Samuel 12 ini pada saat Daud ya dia uh, berzinah dengan Batsheba, kemudian suaminya Batsheba Uriah itu dibikin mati di medan perang. Terus akhirnya diambil Batsheba, kemudian anak dari Batsheba ini dari hasil perzinahan dengan Daud itu lahir kemudian sakit. Pada saat sakit Daud itu kan berpuasa gitu ya, dia berpuasa gitu, dia nggak mau makan, terus dia berdoa. Kemudian setelah itu pegawai-pegawainya tiba-tiba berbisik-bisik. Kita lihat di sini, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, dia berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Di situ dia sujud menyembah Tuhan gitu ya. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Jadi di sini pada saat dia tahu anaknya mati, dia juga nggak nangis ya, tapi dia malah bangun, dia malah mandi, kemudian masuk ke rumah Tuhan dan menyembah gitu. Jadi itu juga aku percaya itu meluluhkan hati Tuhan gitu. Sampai akhirnya anaknya ini Solomon, dikatakan bahwa Tuhan mengasihi Solomon gitu. Bahkan sebelum si Solomon itu melakukan apa-apa, Tuhan mengasihi Solomon. Dan Tuhan menamai dia Jedidah gitu. Yehua Didah gitu, Dodi. Dodi itu artinya beloved. Jadi kesayangan Tuhan gitu. Daud juga dari akar kata yang sama, Dod gitu, Dodi, beloved gitu. Jadi Solomon juga dikatakan dia adalah Jedidah, gitu, kesayangan Tuhan gitu. Karena pada saat Daud itu dia akhirnya anaknya sudah mati, dia menyembah Tuhan, kemudian dia punya anak lagi dari Batsheba dan Solomon lah anaknya. Jadi sebagai ganti dari anak yang mati itu Tuhan mengasihi Solomon lebih dari anak-anak Daud yang lain. Nah, makanya di Perjanjian Baru pada saat dikatakan mengenai Daud ya, itu nggak ada yang buruk yang dikatakan tentang Daud di Perjanjian Baru. Di sini dikatakan di Kisah Rasul 13, ketika Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang telah melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus pun dikatakan sebagai keturunan Daud, anak Daud, gitu ya. Jadi di sini Tuhan itu nggak melihat kesalahan-kesalahan Daud, apa yang dilakukan, meskipun itu keji banget dia. Dia berzinah, kemudian suaminya dibunuh. Tapi yang Tuhan lihat itu bahwa Daud itu hati, dia punya hati yang menyembah. Dikatakan dia orang yang berkenan di hatiku dan telah melakukan segala kehendakku. Wow, itu amazing ya. Yang Tuhan lihat adalah hati dan dia melakukan segala kehendakku, bukannya beberapa kehendakku. Jadi itu luar biasa. Nah, ini sebelum terakhir ya, aku mau cerita mengenai the true story. Mungkin kalian pernah dengar juga kejadian ini adalah kisah nyata dari seorang yang bernama Frank Foglio. Jadi Frank Foglio ini adalah Italian American ya. Dia orang Amerika yang asalnya dari Italia. Nah, dia penulis buku. Dia menulis buku judulnya Hey God di tahun 72 dipublish. Kemudian dia memberikan suatu kesaksian. Jadi dia cerita bahwa jadi Frank Foglio ini dia adalah direktur dari Full Gospel Businessman Fellowship, ya Full Gospel People gitu. Nah, dia punya anak perempuan yang satu kali mengalami kecelakaan mobil. Nah, akibat dari kecelakaan mobil itu mengalami luka di otaknya, yang akhirnya anaknya ini menderita gangguan mental. Akibat kecelakaan itu jadi gangguan mental dan harus dimasukkan ke dalam rumah sakit mental institution ya, rumah sakit jiwa lah basically. Nah, kemudian Frank secara rutin dia datang menemui anaknya, dia doa, semua teman-teman Full Gospel-nya juga ikutan bantu doa dan sebagainya. Tapi ini anak bukannya dari tahun ke tahun bukannya makin baik, tapi malah makin buruk. Kondisinya buruk sekali sampai anaknya ini pernah mencoba untuk melukai dirinya sendiri, mencoba untuk membunuh diri sendiri, coba keluar dari rumah sakit jiwa gitu ya, sampai dia harus ditaruh di tempat yang penjaganya paling ketat, yang paling jauh penjaganya paling ketat dengan pintu baja gitu, dan dengan dikasih jaket gitu yang supaya dia tidak melukai dirinya sendiri gitu. Nah, setelah 7 tahun ya, jadi setelah 7 tahun anaknya di situ, satu kali Frank itu dia mau kunjungi anaknya, tapi sebelum mengunjungi anaknya, dia tuh udah capek dan dia marah sama Tuhan. Dia marah, dia bilang, Tuhan, apakah engkau ada? Kenapa engkau izinkan hal ini terjadi ke anakku gitu? Engkau bukan Tuhan yang baik, katanya gitu. Kalau aku punya kuasa untuk menyembuhkan atau punya kuasa untuk supaya ini tidak terjadi, aku akan lakukan. Tapi engkau tidak mau lakukan. Dia bilang, Tuhan macam apa, Kak? Terus dia marah sama Tuhan. Terus akhirnya tiba-tiba Roh Kudus itu berbicara gitu di hatinya. Dia bilang, puji aku, praise me. Terus si Frank bilang, what? Praise you? Praise you for what? Gitu kan. Terus Roh Kudus bilang, praise me, thank me. Dia bilang, pujilah aku, bersyukurlah karena anakmu berada di tempat dia yang sekarang. Terus si Frank bilang, what? No, never, katanya. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah memuji engkau, bersyukur. Saya tidak akan pernah bersyukur kalau anak saya ada di tempat yang sekarang, katanya gitu. Terus dia udah kesel, akhirnya tapi dia drive juga, dia pergi ke tempat rumah sakit itu ya. Sampai di sana, sekali lagi Tuhan bilang, praise me, thank me, bersyukurlah karena anakmu berada di tempat dia berada saat ini. Terus si Frank bilang,
Tuhan, aku nggak akan memuji Engkau. Kalaupun aku bisa, aku tidak akan. Katanya dibilang, tidak akan pernah memuji Engkau. Gitu. Nah, terus udah gitu dia masuk ke dalam, dia harus tanda tangan segala formulir gitu ya, yang harus dia tulis untuk menengok anaknya. Nah, di situ udah sepanjang, terus dia harus jalan kan dari satu tempat ke tempat lain karena itu tempat anaknya yang paling ujung. Waktu dia jalan, dia berpikir lagi, terus dia bilang, akhirnya dia lebih lembut hatinya, dia bilang, Tuhan, saya mau memuji Engkau, tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa, katanya, hati saya nggak bisa, katanya gitu. Terus udah gitu, dia jalan, akhirnya dia sampai di tempat persis sebelum ruangan anaknya. Dan di situ sekali lagi, jadi 3 kali Tuhan bilang, praise me, thank me, bersyukurlah karena anakmu berada di tempat dia berada. Dan akhirnya di situ hatinya lah Frank tuh lulu, dia bilang, terima kasih Tuhan, aku memuji Engkau, saya bersyukur karena anakku berada di tempat dia berada. Engkau mengasihi dia lebih dari aku mengasihi anakku. Nah, terus belum selesai dia ngomong, itu dia dengar suara anaknya bilang, I want my daddy, I want my daddy. Dia bilang, saya mau anak, saya mau papa gitu. Akhirnya itu pintunya terbuka, pintu bajanya terbuka, dan dia melihat anaknya itu jalan mendekat kepada dia. Sebelumnya anaknya tuh nggak pernah kenalin dia, jadi setiap kali dia datang pun dia nggak kenalin gitu, karena udah betul-betul parah gitu mental illness-nya gitu. Tapi pada saat itu dia langsung kenalin dan dia langsung peluk si Frank ini. Jadi terus kemudian si Frank melihat mujizat, jadi itu betul-betul mujizat sampai akhirnya uh, anaknya itu pada saat itu juga semua memorinya balik, dia jadi dari yang insane jadi sane lagi gitu ya, akhirnya bisa dibawa pulang gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Ini jadi apa yang terjadi misalnya di perjanjian lama, di perjanjian baru pada saat Paul and Silas itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi pujian penyembahan itu menyenangkan Tuhan. Karena sebagai single mom hidup di Amerika itu tidak mudah, dialami lagi oleh orang tuanya. Papanya telah melakukan kekerasan kepada dia dan meninggalkan ibunya. Jadi ibunya itu juga single mom yang harus menghidupi 5 orang anaknya. Tetapi apa yang terjadi dengan kesulitan hidup, dia mengalami depresi. Dengan mengalami depresi, dia sempat minum obat-obatan penenang